Di tengah sunyinya malam Jakarta yang penuh bayang, aku berdiri terpaku memandangi berita yang mengguncang hati, sebuah penghinaan yang tak termaafkan terhadap seorang jenderal yang pernah kukenal sebagai pahlawan. Dunia lamaku yang ingin aku tinggalkan perlahan menyeretku kembali ke pusaran konflik yang tak kunjung usai. Namun, apa yang akan kulakukan ketika musuh terbesar ternyata adalah sahabat lama yang selama ini hilang tanpa jejak? Namaku Jaya. Sudah hampir 7 tahun aku hidup di tempat ini, sebuah desa kecil di lereng Gunung Salak. Bukan desa istimewa, tak ada listrik penuh 24 jam, tak ada sinyal yang stabil. Tapi disinilah aku merasa hidup. Untuk pertama kalinya, bukan hanya bernapas. Setiap pagi, aku membuka bengkel motor yang sederhana. Tak ada plang besar, hanya papan kayu tua bertuliskan Jaya Motor dengan cat putih yang mulai pudar. Anak-anak kecil sering bermain di dekatku. Para petani singgah sekadar ngopi atau memperbaiki rantai kendaraannya yang putus karena jalan berlubang. Aku tak pernah menceritakan masa laluku pada mereka. Tak ada yang tahu, dulunya aku adalah bagian dari pasukan bayangan yang tak tercatat di buku sejarah. Seorang prajurit Kopassus yang menjalankan misi-misi kotor agar orang-orang bisa tidur nyenyak tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Tapi itu dulu. Sekarang, aku hanyalah Jaya, laki-laki dengan tangan penuh luka bakar, punggung penuh bekas peluru, dan jiwa yang selalu dihantui oleh sesuatu yang tak bisa kulupakan. Atau mungkin tak mau kulupakan. Hingga pagi itu datang. Pagi yang mengubah segalanya. Matahari baru muncul sepenggalah ketika Udin, bocah tukang antar galon, datang ke bengkel sambil ngos-ngosan. "Bang Jaya, Bang Jaya!" teriaknya dari luar pagar. Aku masih di bawah kolong motor, memperbaiki rem cakram. Suaranya terdengar tergesa, lebih dari biasanya. "Ada apa, Din?" tanyaku sambil bangkit dan mengelap tangan dengan lap kumal. Udin mengulurkan ponselnya yang retak layarnya. Video sudah terputar otomatis, dan volume disetel paling tinggi. Aku melihat seorang pria berbadan besar, memakai seragam ormas loreng tak resmi, berdiri di sebuah podium dengan bendera ormas grip berkibar di belakangnya. Matanya melotot, mulutnya penuh kata-kata kasar. Tapi yang membuat jantungku berhenti sejenak adalah kalimat itu. Jenderal Sugeng? Dia itu sampah tua yang hidup dari pajak kita. Sudah pensiun, tapi masih merasa berkuasa. Orang seperti dia harusnya dikubur, bukan dihormati. Kata-kata itu seperti cambuk. Aku berdiri, menggenggam ponsel Udin erat-erat. Wajahku memanas. Udin mundur setengah langkah, mungkin kaget melihat rahangku mengeras dan tangan kananku gemetar. "Matikan videonya. Sekarang." Udin langsung menarik ponselnya, lalu menatapku penuh tanya. Tapi aku tak berkata apa-apa. Hanya berjalan masuk ke dalam rumah, membuka laci meja, dan mengambil sesuatu yang sudah lama kusimpan. Sesuatu yang kubersihkan setiap bulan meski tak pernah kupakai lagi. Pisau komando. Satu-satunya benda dari masa lalu yang masih kusentuh dengan hormat. Tanganku menyusuri ukiran nama di pegangannya. Kopassus, Jaya, huruf-huruf yang telah pudar, namun tetap meninggalkan jejak tajam di hatiku. Aku duduk, menunduk lama. Lalu, perlahan, kupanggil kembali bagian diriku yang telah lama kupaksa tidur. Sore itu, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberangnya dalam, tegas, penuh tekanan militer yang masih kukenal, meski sudah bertahun-tahun. "Jaya, ini Guntur. Kolonel Guntur. Atasanku dulu. Orang yang menyelamatkan nyawaku dalam penyergapan di Ambon belasan tahun. Lalu, apa kamu sudah lihat videonya?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk meski dia tak bisa melihat. "Ya, aku butuh kamu. Ini bukan soal pribadi. Ini soal kehormatan. Soegeng bukan hanya jenderal. Dia lambang. Dan grip baru saja meludahi lambang itu di depan mata rakyat." Aku menarik napas dalam. "Kau tahu aku sudah berhenti, jenderal. Aku tahu. Tapi kau juga tahu, kehormatan tak pernah pensiun." Kalimat itu mengguncangku, aku diam. Lama. Lalu menjawab dengan suara pelan tapi pasti.
Berikan aku waktu 1 hari. Aku akan naik ke Jakarta besok pagi. Malam itu aku tak bisa tidur. Kutatap langit-langit rumah bambu ini. Suara jangkrik bersahutan, angin malam membawa bau tanah basah dari hutan. Tapi tak ada yang bisa menenangkan pikiranku. Bayangan wajah Jenderal Sogeng melintas, dengan suara parau dan tangan gemetar saat memberi wejangan pada kami dulu. Tentang apa arti menjadi prajurit, tentang mati dengan nama baik, tentang hidup dengan beban kehormatan. Jaya, ingat, kehormatan kita bukan di seragam, tapi di apa yang kita pertahankan ketika semua orang memilih diam. Aku ingat betul malam itu. Di padang pasir yang sunyi, saat darah mengalir dari bahuku dan Jenderal Sogeng datang membopongku sendiri ke helikopter. Ia menolak membiarkanku mati, meski di sekitarnya masih banyak ranjau. Bagaimana bisa aku diam ketika orang yang menyelamatkan hidupku justru diinjak-injak dengan kata-kata? Di meja kayu, aku menuliskan surat. Untuk Ibu Kepala Desa, maaf saya tidak bisa memperbaiki motor Pak Haji minggu ini. Ada urusan mendesak di kota. Jangan khawatir, saya akan kembali. Ini bukan perpisahan, hanya perjalanan. Tertanda, Jaya. Keesokan paginya, aku berpakaian seperti biasa. Jaket kulit usang, celana jeans, dan sepatu bot yang masih kuat meski solnya sudah aus. Di dalam tas, hanya ada 1 setel baju, pisau komando, dan 1 kotak kecil yang selalu kukunci rapat, berisi medali, surat tugas, terakhir, dan foto tim kami, termasuk seseorang yang sudah lama dianggap mati. Aku menyalakan motor trail dan meninggalkan desa. Asap knalpot menari di udara pagi yang dingin. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, langkahku kembali terasa berat. Tapi hatiku teguh. Karena aku tahu, damai yang sebenarnya bukan tempat yang sunyi, tapi tempat di mana kehormatan dijaga, meski harus dengan darah. Jakarta. Kota ini tak pernah benar-benar tidur. Bahkan di pagi hari, ketika matahari baru menyingkap kabut tipis, hiruk-pikuknya sudah seperti genderang perang. Motor menderu, klakson meraung, dan manusia berlari seperti tak sempat hidup. Sudah lama aku tidak ke sini. Terakhir, mungkin 10 tahun lalu, ketika aku menyelesaikan administrasi keluar dari satuan. Tapi kali ini, aku kembali bukan untuk sekadar nostalgia. Motor trailku menderu pelan saat memasuki kawasan Cijantung. Di sini, di balik pagar-pagar tinggi dan pos penjagaan, berdiri markas yang dulu kusebut rumah. Tempat kami dilatih untuk jadi bayangan. Tempat di mana rasa takut dilenyapkan dan rasa mati dianggap biasa. Petugas jaga menatapku lekat. Matanya menyipit. Aku tahu wajahku mungkin sudah tak dikenali, tapi begitu kulonggarkan masker dan membuka kaca helm, ia langsung berdiri tegak. Peltu Jaya, aku mengangguk. Dan tanpa diminta, dia memberi hormat. Selamat datang kembali, Pak. Aku menepuk pundaknya sebelum masuk. Tak ada formalitas, tak ada pelukan haru. Tapi dalam diam itu, aku tahu, kami masih satu bahasa. Bahasa yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah rela mati demi bendera. Aku duduk di sebuah ruang yang sunyi, berdebu tipis, tapi masih terasa seperti dulu. Di depanku, duduk Kolonel Guntur. Tubuhnya lebih kurus, rambut mulai memutih, tapi sorot matanya masih tajam, seperti mata elang yang tak pernah tidur. Kau datang, katanya singkat. Aku mengangguk. Aku tak bisa diam, Kolonel. Sogeng. Dia lebih dari sekadar jenderal. Guntur menarik napas panjang. Ia menyodorkan berkas foto-foto. Ini mereka. Ormas Grib. Bukan hanya kumpulan preman. Mereka terorganisir. Dapat pendanaan dari pihak yang belum bisa kita lacak. Tapi yang jelas, mereka bukan cuma bicara soal kekuasaan. Ada agenda besar di baliknya. Aku membuka lembar demi lembar. Foto-foto hitam putih. Beberapa wajah familiar dari berita kriminal. Tapi yang menarik perhatianku adalah satu foto buram di antara semuanya. Seorang pria bertopeng dalam sebuah rapat tertutup. Siapa dia? Tanyaku sambil menunjuk. Belum diketahui. Tapi kami menyebutnya bayangan. Semua instruksi datang darinya. Dia tak pernah muncul di media. Tapi setiap serangan Grib,
Selalu ada tanda tangannya. Aku menggenggam foto itu. Entah kenapa, ada sesuatu yang tak nyaman di dadaku. Bukan karena ketakutan, tapi karena firasat. Firasat yang selama ini jarang salah. Apa rencanamu? Tanyaku. Guntur menatapku tajam. Kita akan bentuk satuan bayangan. Orang-orang lama. Yang pernah kerja kotor. Yang bisa bergerak tanpa meninggalkan jejak. Kau pimpin mereka. Namanya Satuan Hantu. Aku terdiam. Nama itu bukan main-main. Satuan Hantu adalah bentuk tidak resmi dari pasukan elit. Mereka bekerja tanpa identitas, tak terdaftar, dan bisa dibuang kapan saja jika misi gagal. Aku pernah jadi bagian dari itu, dan hampir mati karenanya. Kau yakin ini layak diperjuangkan? Tanyaku. Guntur menatap lurus ke mataku. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan jaga kehormatan orang-orang yang sudah tiada? Mereka yang mati. Supaya orang seperti bayangan tidak pernah berani buka mulut. Aku mengangguk, kumpulkan mereka. Kita mulai malam ini. Malam di Jakarta seperti neraka yang menyala dalam diam. Lampu jalan berkedip, udara penuh polusi. Tapi di suatu tempat di pinggiran kota, di dalam sebuah gudang tua, suara langkah-langkah kaki kembali terdengar. Ritmis, pelan, seperti hantu yang menari di bayang-bayang. 8 orang. Semuanya mantan Kopassus. Semuanya pernah bersamaku dalam misi-misi gelap yang tak pernah tercatat dalam arsip negara. Wajah-wajah yang dulu bersimbah darah kini berselimut uban dan kerutan. Tapi aku tahu, satu teriakan perintah saja, dan mereka akan kembali jadi mesin perang. Jaya, masih tegak kau rupanya. Seru Anton, mantan penembak jitu. Suaranya berat, penuh tawa getir. Tegak karena belum mati. Balasku. Kami tertawa. Pendek, lalu hening. Aku berdiri di tengah mereka. Kalian tahu kenapa kita dipanggil kembali? Ini bukan soal membela tentara. Ini soal membela nilai yang kita perjuangkan dulu. Grip sudah kelewat batas. Tapi yang kita lawan bukan preman. Mereka punya sistem. Mereka punya senjata. Dan yang paling gawat, mereka punya rakyat yang kecewa. Anton mengangguk. Aku tahu rasanya. Dulu kita pun dipakai dan dibuang. Mereka hanya perlu satu alasan untuk membenci. Aku menatap mereka satu persatu. Maka dari itu, kita jangan hanya perang pakai senjata. Kita harus tahu siapa mereka dan kenapa mereka sampai bisa menghina seorang jenderal tanpa takut. Dari balik gudang, Guntur masuk membawa koper hitam. Ia melemparnya ke tengah. Koper terbuka, memperlihatkan alat komunikasi, peta-peta, dan satu bundel dokumen. Mulai malam ini, Satuan Hantu aktif kembali. Tapi ingat, tidak ada pengakuan, tidak ada dukungan resmi. Kalian bukan siapa-siapa di mata hukum. Kalau tertangkap, kalian hanya akan disebut veteran yang tersesat. Aku menarik napas dalam. Itu risiko yang sudah lama kami bayar. Sekarang, waktunya kami lunasi. Pukul 2 pagi, aku duduk sendirian di atap gudang, menatap langit Jakarta yang gelap dan penuh lampu. Dari jauh, suara azan terdengar. Aku memejamkan mata. Di pikiranku, wajah Jenderal Sugeng muncul, bersama semua yang telah gugur. Mereka tak akan kembali, tapi kehormatan mereka masih bisa kujaga. Dan dalam hati yang mulai menghangat karena luka lama, aku tahu satu hal. Api dalam diriku telah menyala lagi. Dan kali ini, aku tak akan padam. 3 hari setelah pertemuan pertama kami di gudang tua, semua bergerak cepat. Setiap anggota, Satuan Hantu menyebar seperti kabut, tak terlihat, tak terdengar, tapi selalu ada di mana-mana. Mereka mengambil posisi sesuai keahlian. Anton di Jakarta Utara untuk memetakan logistik dan distribusi GRIB, Haris mengawasi pergerakan di media sosial. Leman menyusup ke lapak senjata ilegal di Cikarang. Sisanya, termasuk aku, memburu satu nama penting, bayangan. Tapi, siapa dia? Setiap data yang kami gali berujung buntu. Tak ada identitas, tak ada rekaman suara yang jelas, tak ada satupun wajah yang bisa dipastikan milik bayangan. Orang ini bukan sekadar pemimpin bayangan.
Dia adalah bayangan itu sendiri. Aku mulai merasa tidak nyaman, terlalu rapih, terlalu cerdas. Dan firasat itu kembali datang. Sore itu, aku mendatangi rumah Pak Mulyono, pensiunan jenderal yang dulu satu angkatan dengan Sogeng. Rumahnya di pinggiran Jakarta Selatan, tersembunyi di antara pohon-pohon mangga dan pagar tinggi berlumut. "Jaya, astaga, kau masih hidup rupanya," katanya sambil memelukku. Tubuhnya kurus, tapi sorot matanya masih sama, tajam, penuh wibawa. Kami duduk di teras. Ia menyeduh teh, lalu menyodorkannya padaku. "Aku tahu kau datang bukan untuk bersilaturahmi saja. Ada apa?" Aku tak langsung menjawab, hanya mengeluarkan foto buram pria bertopeng dari ranselku dan meletakkannya di meja. "Pernah lihat dia?" Pak Mulyono menatapnya lama. Wajahnya mengeras, matanya tak berkedip. "Foto ini kau dapat dari mana?" "Operasi kami. Dia disebut sebagai pemimpin Ormas GRIB." Pak Mulyono berdiri. Ia berjalan pelan ke pojok ruangan, membuka sebuah lemari tua. Dari sana, ia mengeluarkan map coklat yang sudah lusuh dan berdebu. Saat dibuka, kulihat foto-foto lama. Sebagian sudah menguning, tapi yang membuat jantungku nyaris berhenti adalah satu foto di tengahnya. Foto kami, tim operasi senyap 20 tahun lalu. Aku, Anton, Haris, dan... itu. Mustahil. Bisiku, Pak Mulyono hanya mengangguk pelan. Kami semua mengira dia sudah mati, tapi sekarang, sepertinya dia kembali. Wajah yang ada di foto lama itu, di sebelahku, tersenyum lebar sambil mengacungkan jari telunjuk ke kamera, adalah Rudi, sahabatku, saudara seperjuangan. Orang yang dulu kutemukan bersimbah darah di hutan Papua dan kukuburkan sendiri tanpa jenazah, karena yang kutemukan hanya sepatunya. Tapi kini dia hidup dan menjadi musuh. Aku kembali ke markas dengan langkah goyah. Di gudang, semua anggota sudah berkumpul. "Ada yang aneh," kata Haris, membuka laptopnya dan menayangkan rekaman sebuah orasi Ormas GRIB. "Lihat yang di belakang podium." Aku memfokuskan mata. Di belakang kerumunan, berdiri seseorang bertubuh tegap, mengenakan hoodie gelap dan masker hitam. Ia tak bergerak sama sekali sepanjang orasi berlangsung. Tapi sekali, hanya sekali, ia melirik ke arah kamera, dan mataku langsung tahu, itu Rudi. Tak salah lagi. Dia hidup, bisikku. Semua menatapku. Diam. Hening. Tak seorang pun tahu seberapa dalam luka ini, karena Rudi bukan hanya sahabat. Dia seperti bayanganku sendiri. Kami pernah tidur dalam lumpur yang sama, menyaksikan kawan meledak di depan mata, dan berbagi roti kering di tengah baku tembak. "Kau yakin itu dia?" tanya Anton. Aku mengangguk, perlahan, berat. Ya, Rudi hidup, dan dia bayangan. Malam, itu aku duduk sendirian di depan markas. Rokok menyala satu-satu, hanya setengah dihisap sebelum kubuang. Kepalaku penuh pertanyaan. Apa yang membuat Rudi berubah? Apa yang ia lihat selama kami mengira dia mati? Dan kenapa dia memilih jalan ini? Melawan tentara menghina jenderal? Dalam pikiranku, suara tawa Rudi dulu masih bergema. Ia suka menirukan suara atasan kami dengan gaya konyol. Suka mengumpulkan semut merah lalu menyusupkannya ke helm senior. Tapi yang paling kuingat adalah kalimat terakhirnya sebelum misi di Papua. "Kalau gue nggak balik, jangan sedih, Jay. Mungkin Tuhan nyuruh gue hidup di sisi gelap." Dan kini, aku tahu, dia benar-benar hidup di sisi gelap. Pagi harinya, kami mendapat laporan dari Leman. Gudang senjata milik GRIB di Karawang akan disuplai malam ini. Jumlahnya besar. Senjata otomatis, peluru, dan granat. Rencana kami jelas. Intersepsi. Kami bergerak saat malam turun. Jalanan sepi, udara lembab. Di perbatasan Karawang, kami menyusup lewat jalur irigasi. Leman sudah memberi titik koordinat. Gudang kayu tua dekat sawah terbengkalai. Saat kami tiba, truk sudah masuk. Posisi siap, tunggu aba-aba. Bisiku lewat radio. Dalam kegelapan, mataku menatap ke sekeliling. Sekilas aku merasa seperti dulu,
bersembunyi, di bayangan menanti isyarat, jantung berdetak dalam ritme peluru. 3, 2, 1. Gerak. Kami menerjang. Suara peluru pertama memecah keheningan. Teriakan. Ledakan kecil. Beberapa orang lari. Kami menahan, melumpuhkan, bukan membunuh. Kami bukan algojo. Sampai aku melihat seseorang melompat dari truk topeng. Hoodie. Sorot mata yang tak asing. Rudy. Dia melihatku. Dan tersenyum. Bukan senyum musuh, tapi senyum lama. Senyum sahabat yang ingin bicara. Tapi sebelum aku sempat mendekat, dia menghilang ke gelap. Misi berhasil. Senjata disita. Beberapa ditangkap. Tapi Rudy lepas. "Kau lihat dia?" tanya Anton. Aku mengangguk. Perlahan. Ya, dia menatapku, seolah tahu aku datang. Dan dia tidak melawan. Anton mengerutkan dahi. Berarti dia menginginkan sesuatu darimu. Aku mengangguk lagi. Tapi apa? Di tengah perang ini, apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan? Dan, apakah aku siap untuk mendengarnya? Pagi itu, kabut, tipis masih menyelimuti Jakarta saat aku kembali ke markas. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menyegarkan sekaligus membekas di kulit dan pakaian. Namun, di dalam hati, ada kegelisahan yang tidak hilang oleh udara segar. Rudy. Nama itu terus berputar dalam pikiranku. Sahabat lama yang dulu kutinggalkan dalam ketidakpastian, kini muncul kembali sebagai musuh sekaligus teka-teki terbesar dalam hidupku. Kenapa dia memilih jalan ini? Apa yang menggerakkannya untuk berseberangan dengan kami? Aku duduk di sudut ruangan kecil yang kami jadikan markas sementara. Lampu neon menggantung, berkedip pelan, menambah kesan sunyi. Di meja tersebar dokumen dan foto-foto yang kami kumpulkan. Tapi semuanya terasa hampa tanpa jawaban yang jelas. Aku teringat masa lalu. Saat kami bertiga, aku, Rudy, dan Anton, berlatih bersama di hutan Kalimantan, menyatu dengan alam dan belajar bertahan hidup. Kami bukan hanya rekan, tapi saudara. Seringkali, saat malam tiba, kami berbagi cerita tentang mimpi dan harapan. Rudy selalu bicara tentang perubahan, tentang keadilan yang belum dia rasakan. Aku ingin suatu hari, kita bukan cuma jadi alat negara, katanya. Aku ingin orang-orang seperti kita bisa berjuang buat rakyat kecil yang sering dilupakan. Aku mengangguk waktu itu, menganggap itu hanya angan-angan muda. Tapi sekarang, kata-katanya bergaung nyata dalam ingatan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari Haris. Ada kontak baru. Informan menyebut nama Rudy dipakai di sebuah pertemuan rahasia di daerah Bekasi. Waktunya malam ini. Aku menatap layar, ponsel, kemudian mengangkat kepala ke arah Anton dan Haris yang sedang berdiskusi di sudut ruangan. Kita harus ke sana. Ini kesempatan untuk bicara langsung, kataku. Anton mengangguk, tapi raut wajahnya serius. Kalau ini jebakan, kita siap. Tapi aku setuju. Kita butuh jawaban, bukan lagi bayangan dan asumsi. Malam itu, kami berkumpul. Persiapan dilakukan dengan cepat namun rapi. Semua alat komunikasi dan senjata disiapkan. Tapi aku tahu, kali ini bukan soal pertempuran. Ini soal mencari kebenaran. Pertemuan itu diadakan di sebuah gudang tua di pinggiran Bekasi. Lampu redup dan bau minyak tanah menusuk hidung. Sekelompok orang duduk melingkar, sebagian memakai jaket kulit dan masker. Aku mengenali beberapa wajah lama dari intelijen. Namun, di antara mereka, satu sosok yang tidak pernah kusangka. Rudy. Matanya menatapku, namun tanpa ekspresi marah. Seolah ia sudah siap menghadapi segalanya. Aku melangkah maju. Suara langkahku bergema dalam keheningan. Rudy, suaraku terdengar tegas namun hati-hati. Kenapa kau melakukan semua ini? Menghina jenderal, melawan negara. Apa yang kau cari? Rudy tersenyum tipis, kemudian menghela napas panjang. Kau tahu, Jay, dunia ini tidak hitam dan putih. Banyak orang yang terluka, tapi suaranya tenggelam oleh kebisingan kekuasaan. Aku tak pernah bermaksud menghina jenderal. Itu hanya cara untuk membangunkan mereka yang lupa akan penderitaan rakyat. Aku mengernyit.
Jadi kau bertarung bukan untuk menghancurkan negara, tapi untuk membangun kembali dari dalam. Benar, jawabnya. Tapi cara yang kutempuh memang keras. Karena jika tak ada tekanan, siapa yang mau dengar? Aku menatapnya lama. Perasaan, campur aduk menguasai. Antara kemarahan, kebingungan, dan tak kusangka, sedikit rasa hormat. Tapi kau harus tahu, jalan yang kau pilih bisa membawa kehancuran, bukan perubahan. Rudy mengangguk. Kau mungkin benar, tapi aku tak bisa mundur sekarang. Aku sudah memilih sisi ini. Malam itu, aku kembali ke markas dengan pikiran yang berat. Konflik batin mulai merayap masuk. Dunia yang dulu aku tinggalkan kini menyeruak kembali dengan cara yang lebih kompleks. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih prajurit yang dulu atau hanya bayangan dari masa lalu yang menolak pergi? Apakah aku mampu memahami dan bahkan menerima kebenaran yang berbeda dari apa yang selama ini kukira? Di kejauhan, langit mulai gelap. Petir menyambar pelan. Seolah dunia juga merasakan kegelisahan yang sama. Aku menghembuskan napas panjang. Perjalanan ini baru saja dimulai. Malam itu aku terjaga lebih lama dari biasanya. Kota Jakarta yang biasanya bising kini terasa hening, namun pikiranku malah berisik, penuh pergulatan. Rudy, sahabat lama yang kini menjadi bayangan musuh, masih berputar-putar dalam pikiranku. Apa yang kulihat di gudang Bekasi bukanlah wajah musuh yang biasa kutemui, melainkan seorang pria yang berjuang dengan caranya sendiri, penuh luka dan kemarahan yang selama ini tersembunyi. Sejak saat itu, setiap hari aku mendalami informasi tentang Grip dan gerak-geriknya. Aku menyelami sisi gelap dunia yang dulu kutinggalkan. Dunia penuh intrik, tipu muslihat dan perjuangan tanpa pamrih. Aku juga mulai melihat dari sudut lain. Mereka yang terpinggirkan, rakyat kecil yang sering kali hanya menjadi bayangan di mata pemerintah dan aparat. Mereka yang menjadi alasan Rudy memilih jalannya. Namun, aku tak bisa membiarkan penghinaan terhadap Jenderal Sogeng dan para veteran kami berlalu begitu saja. Harga diri dan kehormatan harus dijaga, sekalipun dengan risiko berat. Sementara itu, dalam pertemuan rutin Satuan Hantu, ketegangan mulai terasa. Beberapa anggota mulai mempertanyakan jalannya misi ini. Anton, yang selalu jadi penyeimbang, memecah keheningan. Jaya, kita harus hati-hati. Ini bukan cuma soal perang biasa. Kita berhadapan dengan ide dan keyakinan. Jika salah langkah, kita bisa kehilangan segalanya. Aku mengangguk setuju. Tapi di dalam hati, aku merasa terombang-ambing antara tugas dan perasaan. Pada suatu malam, aku menerima pesan rahasia dari seseorang yang mengaku sebagai informan Grip. Ada pertemuan besar besok malam di sebuah villa di Puncak Bogor. Banyak tokoh penting yang akan hadir. Jika kau ingin tahu lebih banyak tentang bayangan, ini kesempatanmu. Aku tahu ini jebakan, tapi aku tak punya pilihan lain. Keesokan harinya, aku mempersiapkan diri. Pakaianku sederhana, tak mencolok, tapi senjata dan alat komunikasi selalu siap. Aku tidak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga insting dan pengalaman. Perjalanan ke Puncak Bogor membawa angin dingin yang menusuk tulang. Hujan gerimis mulai turun ketika aku sampai di villa itu. Lampu-lampu temaram menyoroti bangunan tua di tengah kebun teh yang sepi. Aku menyelinap masuk melalui pintu belakang, menghindari penjaga yang berjaga. Suara obrolan pelan terdengar dari ruang utama. Di sana, aku melihat wajah-wajah yang tak asing. Para pejabat korup, pengusaha bayangan, dan beberapa tokoh Grip yang kukenal. Tiba-tiba, suara lantang menyapa dari sudut ruangan. Selamat datang. Jaya, kata seseorang. Aku menoleh dan melihat Rudy berdiri di sana, dengan mata yang tak lagi terselubung amarah, melainkan penuh tekad. Jadi kau benar-benar datang, ujarnya. Aku menelan ludah. Aku di sini untuk mencari jawaban. Rudy tersenyum. Dan aku di sini untuk memberimu pertanyaan. Malam itu terasa berbeda. Suasana di villa tua yang berhiaskan lampu temaram berubah menjadi medan pertempuran batin yang tak terlihat. Aku, berdiri beberapa meter dari Rudy, sahabat yang dulu ku kenal, kini berdiri sebagai lawan sekaligus kunci dari segalanya. Rudy menatapku dalam-dalam,
seolah menimbang apakah aku masih sama seperti dulu, atau sudah menjadi orang asing. Jaya, suaranya berat. Kau tahu mengapa aku harus melakukan ini? Bukan karena aku benci, tapi karena aku mencintai negeri ini dengan cara yang mungkin kau tak mengerti. Aku membalas tatapannya. Kau merusak kehormatan Jenderal Sogeng. Kau menginjak-injak warisan kami. Bagaimana bisa kau berdiri di sisi yang menghina kami? Rudi tertawa getir. Kehormatan, warisan, semua itu hanya cerita yang mereka buat agar kita tetap diam, menerima ketidakadilan, dan membiarkan mereka berkuasa tanpa suara. Suara-suara dari ruangan lain mulai terdengar. Para tokoh GRIP mulai berbisik cemas. Tapi aku dan Rudi tetap terkunci dalam pertarungan kata. Bayangkan, Jaya, berapa banyak rakyat kecil yang hidup di bawah kemiskinan, yang diabaikan oleh negara ini. Kau dan aku pernah bertugas untuk melindungi mereka. Tapi sekarang, aku memilih melawan sistem yang menyakiti mereka. Hatiku mengeras, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat aku ragu. Apakah selama ini aku memang buta? Di tengah percakapan itu, sebuah ledakan kecil mengguncang villa. Lampu berkedip dan suara alarm mulai meraung. Situasi berubah kacau. Kita diserang, teriak salah satu anggota GRIP. Aku dan Rudi saling bertatapan sekejap. Tanpa kata, kami bergegas keluar, menembus hujan peluru dan kepulan asap. Di halaman villa, aku melihat pasukan Kopassus yang sudah mengepung tempat itu, termasuk Anton dan Haris. Mereka mengamankan para tokoh GRIP dan menghentikan perlawanan. Aku berlari ke arah Rudi yang berusaha melindungi beberapa orang yang terluka. Ayo, kita keluar dari sini, pintaku. Dia mengangguk, tapi kemudian berhenti. Jaya, aku tak bisa ikut kalian. Aku sudah memilih jalan ini. Aku menggenggam bahunya. Masih ada jalan lain. Kita bisa selesaikan ini tanpa darah. Namun Rudi melepas genggamanku dan berlari ke dalam hutan gelap di belakang villa. Malam itu, aku duduk di antara reruntuhan villa. Hujan deras membasahi tubuh dan wajahku, seolah ingin membersihkan segala kebingungan dan luka. Aku tahu, pertempuran ini bukan hanya soal hitam dan putih, tapi tentang memilih sisi yang benar dalam abu-abu yang penuh dilema. Dan aku harus menemukan jawaban itu sebelum semuanya terlambat. Hujan turun dengan deras malam itu, mengguyur sisa reruntuhan villa yang baru saja kami tinggalkan. Gemericik, air yang membasahi tanah basah dan dedaunan, disertai suara deru angin, seolah menjadi irama alam yang mengiringi keruwetan batinku. Aku duduk di bawah pohon besar, tubuh lelah dan penuh luka, mata menatap jauh ke arah hutan gelap yang menelan sosok Rudi. Berpuluh tahun persahabatan kami berujung pada pertempuran yang tidak hanya melibatkan senjata, tapi juga prinsip dan keyakinan. Pilihan yang dia buat, yang menjadikan kami berseberangan, terasa seperti duri dalam daging. Aku tahu betul siapa dia, sahabat yang dulu selalu siap mati demi rekan-rekannya, yang kini berubah menjadi bayang-bayang penuh teka-teki. Aku mencoba mencerna kata-katanya yang terngiang. Aku sudah memilih jalan ini. Jalan yang penuh risiko, yang membawa konsekuensi besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bangsa yang kami cintai. Keesokan paginya, kabut masih menyelimuti hutan di sekitar villa. Aku bangun dengan tubuh kaku dan rasa sakit yang merayap di setiap otot. Sisa-sisa serangan malam tadi masih membekas di kepala, terutama tatapan Rudi yang begitu berat dan penuh harap. Aku tahu, aku tak bisa membiarkan ini terus berlanjut tanpa usaha. Aku harus mencari dia, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat yang terluka. Aku mengontak Anton dan Haris untuk merencanakan pencarian. Mereka setuju, meski dengan peringatan keras tentang bahayanya. Ini bukan lagi operasi militer biasa. Jay, kata Anton, ini soal hati dan jiwa. Aku mengangguk, menelan berat kata-katanya. Kami bergerak menuju hutan yang gelap dan lebat. Setiap langkah dipenuhi waspada, suara dedaunan kering yang patah di bawah kaki kami, seperti alarm alami. Kami membagi tugas. Haris dan aku menyusuri jalur utama, sementara Anton mengepung dari sisi lain. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, semakin jelas jejak-jejak yang ditinggalkan, bekas api unggun, tenda sederhana, dan coretan di pohon yang sulit.
ku baca. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Sebuah catatan kecil yang terselip di bawah batu besar. Aku membukanya dengan hati-hati. Tulisan tangan kasar tapi terbaca. Jaya, jika kau menemukan ini, berarti aku masih hidup dan belum hilang dalam gelap. Aku ingin kau tahu, apa yang kulakukan bukan untuk membenci, tapi untuk membangkitkan kesadaran yang telah lama mati. Jika kau masih punya hati untuk mendengar, temuilah aku di tepi sungai kecil dekat Bukit Cendana malam ini. Aku menatap catatan itu lama. Suara Rudi seolah hadir di sampingku, penuh harapan dan penantian. Aku menghubungi Anton dan Haris. Kita harus ke Bukit Cendana malam ini, kataku. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk bicara langsung. Saat malam tiba, kami berjalan pelan menuju sungai kecil yang disebut dalam surat. Suasana sunyi dan dingin menusuk tulang, hanya suara gemericik air dan sesekali desiran angin. Di tepi sungai, aku melihat sosok yang kurindukan. Rudi duduk di atas batu besar, memandang air yang mengalir dengan tenang. Wajahnya letih, tapi matanya tetap menyala penuh tekad. Aku melangkah mendekat perlahan. Rudi, suaraku bergetar. Aku datang. Dia menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. Kau datang, jawabnya lembut. Aku sudah menunggu. Kami duduk berdua, membiarkan air sungai mengalir di depan kami, membasuh segala luka dan duka. Rudi mulai bercerita tentang masa lalu yang terlupakan, tentang rasa sakit yang dia alami saat kami mengira dia mati, tentang pengkhianatan yang dia lihat, ketidakadilan yang membuatnya terpojok. Aku tahu kau marah, Jay. Aku juga marah. Tapi aku memilih jalan ini karena aku ingin melihat perubahan yang nyata, katanya pelan. Aku menatap matanya, mencari jawaban di balik kata-katanya. Rudi, kau tahu aku menghargai apa yang kau perjuangkan. Tapi jalan ini bisa membuat kita kehilangan segalanya, termasuk diri kita sendiri. Dia mengangguk pelan. Aku sadar, tapi aku tak bisa mundur sekarang. Aku harus melindungi mereka yang tak mampu bersuara. Kau masih di sisi yang sama, kan? Aku menghela napas panjang, merasakan beban yang semakin berat di pundakku. Masih, Rudi, tapi kita harus cari cara yang tidak membuat kita hancur. Percakapan kami malam itu menjadi titik balik. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah dan bukan sekadar soal pertempuran fisik. Ini tentang menjembatani dua dunia yang dulu kami anggap berbeda, tapi sebenarnya terjalin erat dalam sebuah perjuangan bersama. Keesokan harinya, aku kembali ke markas dengan semangat baru. Semangat untuk mencari jalan damai tanpa harus mengorbankan prinsip dan persahabatan. Namun, di balik harapan itu, aku tahu konflik sebenarnya baru akan mulai, karena pilihan dan luka yang kami simpan masih belum selesai. Langit Jakarta malam itu kelam, awan menggulung pekat seperti duka yang menumpuk di dadaku. Setelah pertemuan di tepi sungai dengan Rudi, pikiranku tak pernah tenang. Setiap detik dipenuhi kecemasan, bayangan masa depan yang tak pasti. Aku sadar, perjuangan yang kami mulai bukan lagi sekadar misi atau pertarungan biasa, melainkan sebuah badai besar yang akan mengguncang sendi-sendi kehidupan kami. Di markas, suasana tegang. Anton dan Haris menatapku dengan mata penuh pertanyaan dan kekhawatiran. Aku tahu, mereka ingin jawaban, tapi aku sendiri belum punya kepastian. Apa rencanamu sekarang, Jaya? Tanya Haris dengan suara pelan tapi tegas. Aku menatap keduanya. Aku harus bicara lagi dengan Rudi. Kita harus cari jalan agar pertarungan ini tidak berakhir dengan kehancuran. Anton mengangguk. Aku paham, tapi waktu tidak berpihak pada kita. Grip makin agresif, dan tekanan dari atasan juga makin berat. Mereka ingin tindakan cepat. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan mengawasi gerak-gerik Grip. Mereka semakin berani dan terorganisir. Demo-demo yang awalnya kecil, kini berubah menjadi gelombang massa yang bisa membahayakan stabilitas negara. Aku melihat wajah-wajah yang dipenuhi amarah. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang selama ini terabaikan dan terpinggirkan. Namun di balik itu, ada pula kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.
Aku tahu, Rudy berjuang keras untuk menjaga garis perjuangan tetap murni, tapi aku mulai meragukan apakah semua anak buahnya masih sejalan. Suatu malam, aku menerima pesan rahasia dari Rudy. Ada pertemuan penting besok malam di tempat lama. Kita harus bicara. Ini tentang masa depan kita semua. Kedua aku dan Anton tahu. Ini bukan pertemuan biasa. Aku merasakan beban besar menekan bahuku, tapi juga harapan samar yang menguat. Malam itu, kami tiba di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tempat yang pernah menjadi saksi bisu pertemuan kami sebelumnya, kini kembali menyimpan rahasia baru. Rudy sudah menunggu. Tampak lebih letih, tapi matanya masih menyala penuh gairah. Kita tak punya banyak waktu, Jaya, katanya cepat. Ada faksi dalam GRIP yang mulai mengambil alih, dan mereka ingin mempercepat konfrontasi. Aku tak setuju, tapi aku kalah suara. Aku mendengarkan dengan serius. Jadi, ini lebih dari sekadar perjuangan ideologi. Ini tentang kekuasaan di dalam kelompokmu sendiri? Rudy mengangguk. Benar. Dan jika tidak segera kita hentikan, mereka akan membawa kita ke jurang perang saudara yang sebenarnya. Diskusi itu berubah menjadi rencana aksi. Aku, Rudy, Anton, dan beberapa anggota terpercaya dari kedua sisi mencoba menyusun strategi untuk meredam ketegangan dan mengambil alih kontrol dari faksi radikal. Namun, di balik itu semua, aku mulai menyadari betapa rumit dan berbahayanya permainan ini. Tidak hanya melibatkan nyawa, tapi juga prinsip dan masa depan bangsa. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku menerima kabar mengejutkan. Salah satu tokoh utama GRIP yang dikenal sebagai tangan kanan Rudy tewas dalam sebuah ledakan misterius. Kematian itu semakin memperkeruh situasi, membuat ketegangan di dalam kelompok mereka mencapai puncak. Aku tahu, ini bukan sekadar kecelakaan. Ada tangan tersembunyi yang berusaha mengacaukan segala sesuatunya. Malam itu aku berdiri di balkon markas, menatap kota yang tak pernah tidur. Cahaya lampu jalan dan suara kendaraan membaur menjadi simfoni yang indah sekaligus menakutkan. Pikiranku kacau. Di satu sisi, aku harus menjaga kehormatan dan keamanan negeri. Di sisi lain, aku harus melindungi persahabatan dan mencari keadilan yang lebih besar. Apakah aku siap menghadapi badai yang semakin mendekat? Aku menarik napas dalam, menatap langit kelam. Ini baru permulaan, gumamku. Pagi hari yang dingin menyambutku dengan kabut tipis yang menggantung di atas kota. Suasana markas terasa tegang. Setelah kejadian ledakan yang menewaskan tangan kanan Rudy, segala sesuatunya berubah drastis. Aku bisa merasakan ketegangan yang merambat di antara para prajurit dan anggota GRIP yang masih setia pada garis perjuangan Rudy. Anton memandangku dengan sorot mata penuh waspada. Ini bukan sekadar pertikaian internal, ini perang bayangan. Ada pihak yang bermain kotor. Aku mengangguk, tapi perasaan gelisah itu terus merayapi setiap langkah. Semakin aku menyelami keadaan, semakin aku sadar bahwa medan yang kami hadapi jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Aku mulai mengumpulkan informasi lebih dalam tentang siapa sebenarnya yang berada di balik ledakan itu. Beberapa sumber terpercaya menyebutkan nama-nama yang tak asing. Orang-orang yang selama ini bergerak di balik layar, memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Aku juga menemukan adanya jaringan rahasia yang menghubungkan beberapa tokoh politik dan kelompok ekstrim, yang ingin mengadu domba antara militer dan ormas seperti GRIP. Mereka ingin memecah belah demi kepentingan mereka sendiri. Pada malam yang gelap, aku mendapat pesan dari seorang informan anonim. Jika ingin tahu siapa dalang di balik kekacauan, datanglah ke gudang pelabuhan tua besok malam. Tapi hati-hati, ini berbahaya. Kepada Anton dan Haris, aku berbagi informasi itu. Ini mungkin kesempatan kita untuk menguak siapa sebenarnya musuh di balik semua ini. Kami pun menyusun rencana untuk menyusup ke gudang tersebut. Malam tiba, dan kami bergerak dengan hati-hati menuju lokasi. Angin laut yang dingin menyambar wajah, aroma garam mengisi udara. Lampu kapal yang berkilauan di kejauhan menjadi saksi, bisu misi yang kami emban. Sesampainya di gudang, kami menyelinap masuk melalui pintu belakang. Di dalam,
Suara bisik-bisik dan rencana-rencana licik terdengar samar-samar. Kami mengintip dari balik tumpukan kontainer dan melihat sekelompok pria bersenjata sedang berbicara serius. Di antara mereka, aku mengenali seorang pejabat tinggi yang selama ini dianggap bersih. Kini wajahnya terbuka sebagai dalang yang memanipulasi keadaan. Pertemuan itu berlangsung sengit. Rencana untuk memprovokasi bentrokan besar antara militer dan GRIB sudah disusun dengan rapi. Aku mendengar kata-kata yang menggambarkan kekacauan yang akan terjadi jika mereka berhasil. Dalam hati aku marah dan sedih sekaligus. Semua ini demi ambisi dan kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Saat hendak mundur, sebuah langkah kaki keras terdengar di belakang. Aku dan Anton langsung bersiaga, tapi tanpa ampun kami dikepung. Perkelahian pun tak terhindarkan. Suara dentingan, senjata dan jeritan memenuhi ruang sempit itu. Meski kalah jumlah, kami berhasil meloloskan diri dengan luka-luka dan rasa sakit yang dalam. Setelah kejadian itu, aku sadar bahwa perang yang kami hadapi bukan hanya antara dua kubu, tapi melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang saling bertabrakan. Aku juga tahu, aku harus lebih berhati-hati lagi. Tidak ada yang bisa dipercaya sepenuhnya. Beberapa hari kemudian aku menerima kabar bahwa Rudy sedang dalam bahaya. Faksi radikal dalam GRIB mulai bergerak melawan dirinya. Aku menghubungi Anton dan Haris, dan kami bersepakat untuk membantu Rudy, bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman lama yang masih percaya pada kebaikannya. Malam itu aku berdiri di ambang pintu markas, menatap kota yang mulai diselimuti gelap. Aku tahu, pilihan yang kuambil kini membawa risiko besar, tapi aku siap untuk menghadapi apapun demi menjaga harapan yang masih tersisa. Karena di balik semua luka dan konflik, ada satu hal yang harus selalu kuingat. Persahabatan dan keadilan harus menjadi fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Hari itu datang dengan langit yang kelabu dan angin dingin yang menusuk tulang. Semua terasa berat, seperti beban yang tak pernah hilang selama perjalanan panjang ini. Aku berdiri di depan pintu markas Kopassus, memandang wajah-wajah yang selama ini menjadi saudara sejatiku. Mereka semua menunggu jawaban, menunggu arah yang pasti. Konflik yang membelitku telah mencapai puncaknya, dan aku tahu bahwa hari ini harus menjadi titik akhir dari segala keraguan dan pertentangan yang aku alami. Persahabatan, kehormatan, dan keadilan berada di ujung tanduk. Aku harus memilih jalan yang benar, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua yang percaya padaku. Malam sebelumnya aku menerima kabar dari Rudy. Ia sedang dalam posisi kritis, terpojok oleh kelompok radikal dalam GRIB yang ingin menghancurkan segala sesuatu yang pernah kami perjuangkan bersama. Mereka menganggap Rudy sebagai pengkhianat dan penghalang jalan menuju tujuan mereka yang lebih gelap dan penuh kebencian. Aku tahu, aku harus bertindak cepat. Bersama Anton dan Haris, kami menyusun rencana untuk menyelamatkan Rudy dan sekaligus meredam ketegangan yang semakin mengancam kestabilan kota. Operasi itu penuh risiko. Kami bergerak di bawah bayang-bayang malam, menyusup ke markas musuh dengan hati-hati. Setiap langkah adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Aku teringat kembali saat pertama kali aku mengenal Rudy, sosok sahabat yang penuh semangat dan idealisme. Kini, dia berubah menjadi sosok yang rapuh namun tegar, berjuang sendirian melawan badai yang datang dari segala arah. Kami berhasil menembus pertahanan markas. Di sebuah ruangan gelap, aku menemukan Rudy. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya masih memancarkan harapan. Saat aku mendekat, dia tersenyum lemah. "Jaya, kau datang," katanya dengan suara serak. Aku membantunya berdiri, merasakan berat tubuhnya yang tak seperti dulu. "Tak akan kubiarkan kau menghadapi ini sendiri," jawabku. Saat kami berusaha keluar, terjadi bentrokan sengit. Peluru dan teriakan memenuhi udara, tapi kami bergerak cepat, saling melindungi. Anton dan Haris tampil sebagai perisai, memastikan jalan kami terbuka. Dalam hiruk-pikuk itu, aku melihat sosok yang tak asing di balik bayang-bayang. Pemimpin kelompok radikal yang selama ini menjadi biang kerok kekacauan. Tatapannya dingin dan penuh kebencian, seperti menggambarkan jurang antara kami. Pertarungan itu adalah ujian terakhir, bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan keteguhan hati. Akhirnya, kami berhasil keluar dari markas dengan Rudy dalam pelukan kami,
Di tempat aman, kami memberikan pertolongan pertama dan berusaha menenangkan suasana. Rudy membuka mulutnya, berkata dengan suara pelan, "Ini belum selesai, Jaya. Tapi aku percaya, bersama kita bisa mengubah keadaan." Aku menatapnya, yakin bahwa kata-katanya adalah titik awal dari harapan baru. Keesokan harinya, kami mengadakan pertemuan dengan para tokoh militer dan perwakilan GRIP yang masih bisa diajak bicara. Aku tahu, untuk mengakhiri konflik ini, diperlukan komunikasi dan pengertian yang tulus. Dalam pertemuan itu, aku berbicara dengan hati yang terbuka. Kita semua punya tujuan yang sama, membangun negeri yang lebih baik, tapi cara kita berbeda. Kini saatnya kita menemukan jalan tengah, bukan dengan pertempuran, tapi dengan dialog dan kerjasama. Beberapa tokoh terlihat ragu, tapi aku melihat secercah harapan di mata mereka. Hari-hari berikutnya, kami mulai membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang. Aku terlibat aktif dalam mediasi dan pembinaan masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan. Rudy pun ikut serta, meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Lambat laun, gelombang konflik mulai surut, digantikan oleh kerjasama yang lebih erat antara militer dan elemen-elemen masyarakat sipil. Aku merasa ada secercah damai yang tumbuh, meski masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Di tengah perjalanan itu, aku merenung tentang arti perjuangan dan persahabatan. Konflik ini mengajarkanku bahwa dunia tidak hitam putih, bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik lapisan-lapisan kompleksitas dan emosi. Aku juga belajar untuk menerima bahwa sahabat bisa berubah, tapi ikatan sejati tidak akan pernah pudar. Suatu sore yang cerah, aku duduk di taman kecil di dekat markas. Angin sepoi-sepoi menggerakkan dedaunan, dan suara burung bernyanyi membawa kedamaian yang lama hilang. Rudy datang, duduk di sebelahku. Kami saling bertukar pandang, tersenyum tanpa kata. Semua luka dan luka lama seolah menemukan titik temu. "Jaya," katanya, "terima kasih sudah tidak menyerah pada persahabatan kita." Aku membalas, "Terima kasih sudah mengingatkan aku tentang arti keberanian dan pengorbanan." Cerita kami memang tak berakhir dengan kemenangan mutlak atau kekalahan penuh, tapi dengan harapan baru, dengan tekad untuk terus melangkah bersama. Karena dalam dunia yang penuh tantangan ini, yang terpenting bukan hanya bagaimana kita bertarung, tapi bagaimana kita menjaga kemanusiaan dan persaudaraan.